Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya mengenai amortisasi utang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai amortisasi utang untuk anuitas di muka. Penyusunan schedule amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan anuitas biasa, kecuali untuk periode pertamanya. Jadi yang tabel-tabel yang sebelumnya sudah dijelaskan Tasya itu kurang lebih aja dengan anuitas di muka. Cuma perbedaannya di sini saya lanjutkan membacanya. Jika pada anuitas biasa, angsuran pertama sebagian digunakan untuk membayar bunga dan sisanya untuk amortisasi utang. Jadi pada anuitas di muka ini seluruh angsuran pertama adalah untuk amortisasi utang karena belum adanya biaya bunga yang timbul mengingat pembayaran dilakukan pada hari pertama sehingga P-nya sama dengan 0. Jadi pada awal itu bunganya belum ada, sedangkan di amortisasi utang anuitas biasa itu terdapat bunga, sedangkan pada anuitas di muka ini tidak ada bunganya di awal. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk mencari anuitas sama dengan PV dibagi 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 per I ditambah 1. Nah, itu kemudian ada mencari PV-nya ya, seperti yang terlihat 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 per I atau dibagi I ditambah 1 dikalikan dengan anuitas. Nah, di sini ada contoh dari anuitas di muka ini, amortisasi utang anuitas di muka. Jadi di sini ada sebuah notebook dijual dengan harga tunai 15 juta rupiah atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan J12 sama dengan 30%. Buatlah schedule amortisasi utang secara lengkap. Nah, sebelum kita mencari schedule amortisasi utang secara lengkap, kita harus mencari anuitas di mukanya terlebih dahulu. Di sini diketahui PV-nya yaitu 15 juta rupiah dan ini ada N-nya sama dengan 5, N-nya ada 5 karena 5 kali angsuran bulanan. Kemudian I-nya ada 30%. 30% dibagi 12 yaitu 2,5% sama dengan 0,025. Yang ditanyakan di sini adalah anuitas di mukanya. Yaitu kita jawab A-nya. Untuk mencari A-nya itu rumusnya A sama dengan PV dibagi 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 dibagi I ditambah 1. Nah, kemudian langsung kita masukkan di sini itu 15 juta rupiah dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,025 pangkat negatif 5 ditambah 1 dibagi 0,025 ditambah 1. Nah, sini A-nya yaitu sama dengan 15 juta dibagi 0,09404935552 dibagi 0,025 ditambah 1. Jadi A-nya 15 juta dibagi 3,761972 ditambah 1 atau 15 juta rupiah itu tadi dibagikan 4 dibagi 4,761972 dan hasilnya yaitu A-nya kita dapatkan 3.149.954 rupiah. Ya, karena kita sudah menemukan anuitas di bukanya, maka kita lanjut ke schedule amortisasi utang secara lengkapnya, itu ke tabelnya. Nah, di sini di tabelnya ini ada periode angsuran, amortisasi, bunga, dan saldo utang. Nah, di sini periode ini dapatnya itu dari yang ini N-nya 5 kan. Nah, dimulainya itu dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian cara kita untuk mencari angsuran, amortisasi, bunga, saldo hutangnya itu adalah, nah, angsurannya ini yaitu anuitas yang sudah kita cari tadi yaitu 3.149.954 rupiah. Nah, kemudian amortisasi. Nah, bagaimana cara kita mencari amortisasi ini? Jadi amortisasi ini caranya kita anuitas yang tadi dikurangkan dengan bunga. Nah, kalau anuitas di muka bunga
pada periode yang pertama itu belum ada lagi, jadi bunganya masih nol. Nah, jadi anuitas yang Rp3.149.954 itu dikurangkan dengan Rp0, jadi hasilnya itu sama, sebesar Rp3.149.954. Nah, kemudian untuk mencari saldo hutangnya, yaitu saldo sebelumnya dikurang amortisasi. Nah, saldo sebelumnya itu kan 15 juta. Nah, kemudian kita kurangkan dengan amortisasi tadi yang Rp3.149.954. Nah, hasilnya Rp11.850.046. Nah, kemudian seperti itu lagi untuk mencari amortisasinya, sama aja dengan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita kan tadi kalau bunga tadi kan yang pertama tadi tuh belum ada bunganya karena anuitas di muka. Nah, kemudian ini kan ada bunganya. Jadi bagaimana sih mencari bunganya? Nah, mencari bunganya itu kan tadi di sini ada J12-nya sama dengan 30%. Nah, 30%-nya itu kita kalikan dengan Rp11.850.046 tadi yang disaldo hutang. Nah, kemudian kita kalikan 30, kemudian dibagi 360, maka kita dapatkan hasilnya Rp296.251. Nah, jadi untuk selanjutnya itu sama aja seperti penjelasan sebelumnya, untuk mencari amortisasi, mencari bunga, dan mencari saldo hutangnya. Mungkin sekian dari saya. Itu ada di bawahnya itu catatan cara perhitungan tabel anuitas segera ini sama dengan perhitungan tabel anuitas biasa, hanya saja periode 0 tidak ada bunga. Nah, itu aja perbedaannya. Pokoknya intinya itu kurang lebih aja dengan punya Tasya yang dijelaskan Tasya sebelumnya, tapi bedanya di sini periode 0-nya itu tidak ada bunga. Yang periode pada pertamanya tuh di periode 0 itu tidak ada bunganya. Itu aja perbedaannya.